Kawan-kawan, jumpa kembali di ICE Podcast-nya Maranatha. Salam ICE, Integrity, Care, and Excellence. Nah, kali ini kita kedatangan tamu nih. Ada dosen kita yang ini Ibu Audi ya, Bu. Iya. Ibu Audi dosen di mana, Bu, kalau di Maranathanya? Teknik elektro. Teknik Elektro ya. Sudah berapa lama jadi dosen, Bu? Kalau sebagai dosen elektro rasanya dari 93. Waduh, teman-teman ada yang belum lahir nih, Bu. 93 ya? 93. Tapi dulu kuliahnya di Maranatha tahun... Di Maranatha tahun 78, angkatan 78. Saya merasa jadi lebih muda, Bu. Gak apa-apa, Bu. Terima kasih sudah datang, Bu. Selama ini saya wawancaranya yang lebih muda mulu soalnya. Oke, jadi ini kita akan ngulik banyak soal pengalaman Ibu ya sebagai salah satu dosen, dan juga mungkin cerita ya soal alumni-alumni kita di Maranatha juga yang belajarnya. Kalau boleh tahu, Bu, Ibu dari muda memang pengen masuk elektro atau gimana sih dulu? Sebenarnya kejerumus masuk elektro. Gimana tuh? Zaman itu seorang perempuan di elektro agak jarang kan ya kalau ini? Atau... Ya, sebenarnya saya waktu itu dari kimia, latar belakangnya kimia. itu kimia. Cuma karena kalau harus masuk ITB itu kan harus kerja dulu. Ya, betul. Sebelum bisa ini. Karena dia dari bukan SMA ya, dari kejuruan harus sekolah dulu, harus kerja dulu. Ya saya bilang, kamu kalau sudah kerja itu nggak pengen kuliah lagi, nanti nggak kuliah. Jadi kebetulan ada tetangga, teman dekat, dia lagi daftar Maranatha. Coba-cobalah lihat mana yang ada kimianya yang dekat, karena kalau ke sipil terlalu jauh. Akhirnya ketemulah elektro. Nah, rupanya dari situ nyemplung lah di elektro. Gitu. Itu dulu kuliah zaman itu masih jarang ya perempuan atau ada juga? Saya satu angkatan bertiga. Tapi di atas. Yang privat nih kuliahnya, Bu. Enggak, yang perempuannya 3. Oh, berarti 3. Terus? Tapi di atas angkatan di atas saya itu ada 5 atau 6. Oke. Jadi lebih banyak sebenarnya yang perempuannya itu. Nah, waktu kuliahnya gimana, Bu? Ada halangan tersendiri atau gimana waktu? Oh, enggak. Oh, enggak ya, lancar ya. Justru kami dapat prioritas yang perempuan. Iya, karena kalau di Maranatha kayaknya elektronya banyakan arus lemah ya, enggak terlalu. Iya, arus lemah. Jadi ya memang enggak sampai kesetrum banyak, Bu ya. Karena kami dari arus lemah. Jadi sebenarnya kalau yang saya tahu itu justru yang lebih dicari itu sama perusahaan yang perempuan karena dianggapnya lebih teliti, lebih telaten gitu daripada yang laki-laki karena mainnya main samber aja gitu kan. Jadi Ibu waktu itu akhirnya kuliah ya, menjalani perkuliahan, terus lulus langsung ada gimana waktu itu ceritanya? Saya jadi tahun kedua atau tahun ketiga saya kuliah. Waktu itu kami kan masih terbatas dengan tenaga tetap. Yang ngajar maksudnya? Iya, yang ngajar ataupun staf tetap di lab. Saya diminta bantuan waktu itu zamannya Pak Yusak Gunandi almarhum. Oh, iya. Beliau yang menyarankan karena kan beliau dari elektro juga. Betul. Menyarankan untuk menjadi tenaga tetap, asisten tetap di lab fisika. Okay. Di mana statusnya itu separuh kayak pegawai Maranatha gitu. Karena dapat gajian bulanan lah gitu. Ya. Bukan cuma relawan di labnya. Bukan. Di samping kalau saya memberikan praktikum ya itu asisten ya dapat lagi, tapi saya punya gaji pokok gitu. Nah, kemudian setelah saya lulus karena waktu itu masih ada istilahnya ujian negara. Betul. Saya belum ujian negara, diangkatlah langsung naik tuh statusnya langsung keluar sebagai dosen. Wow. Tapi baru diangkat sebagai dosen tetap yayasan itu pada saat sudah keluar ujian negaranya. Ujian negara gitu. Itu ceritanya teman-teman mungkin pada nggak connect kalau yang muda-muda itu apa ujian negara apa ini, tapi di zaman itu memang ini ya harus sarjana dari dapat ininya nanti ya seperti itu. Terus ya kalau sekarang mungkin harus udah master, harus yang lain lebih nambah lagi ya kalau untuk itu. Nah, akhirnya langsung jadi dosen waktu itu, Bu. Langsung ngajar gitu ya. Enjoy nggak sih, Bu, sebenarnya kalau di awalnya itu boleh dibilang kalau dibandingin sama teman-teman ya. Iya, kayak kerja di perusahaan maksudnya. Iya, kerja di perusahaan. Gak lama tuh mereka tuh istilahnya dapat manajer. Posisi langsung bagus. Terus saya pikir kok saya cuman seperti ini ya gitu ya.
kayak nggak kerja gitu ya. Jadi sedikit-sedikit minder tuh. Iya. Tetapi setelah berjalan dengan waktu itu, saya punya keluarga, punya anak, saya bersyukur jadi dosen. Karena apa nih Bu syukurnya? Karena waktunya lebih banyak, karena ya ke-1 itu saya bisa lebih banyak buat keluarga, lebih banyak buat keluarga. Kemudian di Maranatha itu untuk dosen itu memang ada kewajiban hadir, tapi kita bisa menyesuaikan waktunya. Jadwalnya. Nah di situ saya bersyukur saya masih bisa mengurus anak-anak dibandingkan dengan teman-teman yang sibuk di profesinya masing-masing gitu ya. Berangkat pagi, pulang gelap gitu ya. Berangkat masih gelap, pulang apalagi yang di Jakarta. Jadi mereka ketemu anak-anak itu seminggu sekali, bahkan anak suster gitu. Ya ada hal yang disyukuri juga ya karena nah itu bersyukur. Terus yang kedua, sekarang itu saya masih jadi dosen, saya masih bisa berkarya, sementara mereka teman-teman itu sudah pada pensiun. Jadi ya teman-teman tadi mungkin udah kebayang ya, tadi masuk kuliah tahun berapa, jadi udah kebayang Bu, jadi tidak perlu ditanya usianya Bu. Oke, tapi memang selama jadi dosen tuh berarti cukup lama Bu ya, udah puluhan tahun jadi dosen, terus pasti akan ketemu sama generasi muda terus menerus gitu ya. Terus juga pelan-pelan juga mungkin ada pergeser ya, makin ada teknologi yang baru, terus anak-anak muda yang baru. Nah, itu Ibu menikmati nggak proses-proses di masa-masa itu? Seperti gimana Bu? Kalau memang itu satu tantangan sebagai dosen ya, di mana kita kan mau nggak mau harus mengikuti zaman, teknologi juga. Ya yang namanya gaptek tetap ada, kalah cepet dengan mahasiswa. Tapi ya kalau dibandingin sama yang nggak pernah sama sekali, nggak jauh-jauh amat lah gitu ketinggalannya. Ibu transisi ya, dulu awal pertama kali ngajar masih pakai kapur dan OHP masih Bu ya? Masih pakai ya? Masih OHP. Masih OHP dulu ya. Masih ya. Jangan sekarang kayaknya nggak pernah ngerasain lagi Bu, itu pakai transparansi bikin terus gitu. Terus baru udah mulai pakai presentasi, sekarang udah mulai ini gitu ya. Dan sekarang di masa pandemi sekarang harus online gitu ya. Kayaknya Ibu mengalami itu dan emang harus adaptif terus ya Bu ya, harus belajar terus, harus belajar terus. Ngerasain berubahnya gitu. Tapi katanya mitosnya gitu Bu, kalau ketemu sama yang muda mulu malah jadi awet muda Bu. Nah itu dia. Itu dia yang salah satu lagi yang jadi alasan. Jadi ketemu teman ya uban sih sama gitu ya sudah. Tetapi apa ya? Keceriaannya yang beda. Oke, gitu. Ya, tetap semangat mudanya tetap terasa Bu ya. Saya bilang ya gimana nggak mau tetap muda? Saya bilang orang ketemunya berondong semua. Gitu. Nah waktu Ibu nikmatin mengajar tuh kira-kira apa sih Bu yang paling enak selama ngajar ya? Yang Ibu rasakan paling yang membuat Ibu tetap bilang wah ini salah satu kenapa gue akan tetap bertahan di sini seperti itu. Awalnya memang kan tadi saya bilang satu apa ya seperti terpaksaan ya, terus ya minder gitu kan karena dibandingin teman yang katanya istilahnya udah manajer, saya siapa sih gitu kan gitu ya. Terus ya namanya gaji juga otomatis nggak kurang dibanding mereka jauh lah gitu ya. Kalau bandingkan seperti itu, kalau dilihat totalnya. Tapi saya melihat kalau saya hitung per jam, jam kerja saya dengan yang bebas itu per jamnya itu sama gitu loh. Jadi saya bisa punya waktu lebih banyak gitu kan. Ya per jamnya sama aja harganya. Kurang lebih seperti itu kan. Kemudian ya tadi selain keluarga. Nah, mungkin ya yang menjadi beban itu setiap kali itu adalah persiapan untuk mengajar ya. Untuk mengajar. Bagaimana saya bisa memberikan kuliah yang dalam artian buat saya sendiri sebagai pengajar nggak bosan untuk menyampaikan materinya dan mahasiswa juga tidak bosan gitu. Nah itu yang satu perjuangan yang cukup berat buat karena harus terus diubah terus berarti. Harus terus diubah dan harus memodif dan harus jeli gitu loh. Iya. Karena di kelas itu kelas A dan kelas B belum tentu sama. Betul. Dari segi mahasiswanya. Nah, mungkin di kelas A itu anaknya cukup aktif. Di kelas B mungkin jadi materi yang sama mungkin cara pembawaannya berbeda yang ini ya. Gimana saya harus memodif di kelas itu gitu supaya berusaha untuk semuanya itu materi bisa sampai tapi kita bisa enjoy di dalam kelas gitu. Dan itu beda lagi tiap angkatan gitu ya, tiap angkatan beda lagi tiap angkatan. Nah,
Dan ya itu Bu, saya ingat banget karena mungkin Ibu sangat dedikasi untuk hal itu ya. Karena beberapa orang kadang-kadang gitu Bu, dosen-dosen katanya gitu kan, pakai mata kuliah bahan ajar yang sama aja terus bertahun-tahun seperti itu. Atau yang itu ya, kadang teman saya suka nyindirnya gitu, si ibu atau bapak itu mah cuman ngajar 2 tahun, cuman diulang 20 kali jadi ngajar 20 tahun gitu. Tapi kalau Ibu ngerasa enggak ya, memang harus bisa menyesuaikan dengan apa yang audiensnya, terus juga mahasiswanya yang untuk dapat ini ya. Untuk iya. itu. Jadi mungkin bahan secara umum sama ya. Secara umum sama. Misalnya saya menyiapkan dalam PowerPoint mungkin secara ininya sama. Tetapi pada saat penyampaian gitu ya, ada yang dimodif. Iya, betul. Berdasarkan misalnya, saya mendapatkan ide ini gitu. Kadang-kadang kan dalam perjalanan kita menemukan sesuatu yang bisa menjadi dimasuk ide di dalam kelas. Nah, secara garis besar mungkin bahan sama. Karena emang mata kuliah juga sama gitu ya. Bu mengajar mata kuliah apa Bu kalau di sekarang? Berarti yang pernah diajar di Maranatha berarti ngajarnya mata kuliah. Kalau yang lalu saya dari mulai lulus itu sampai itu fisika. Nah, fisika 1-2 ya. Jadi kemudian ditambah karena setelah saya ngambil S2-nya di psikologi sains, saya masuk dengan pengembangan diri. Iya, materi pengembangan diri. Pengembangan diri dan kemudian etika dari LEDU ya. Oke. Wah, ini Ibu menarik ya, seorang yang dari backgroundnya eksakta gitu akhirnya ngambil mata kuliah yang pendidikan gitu ya. Jadi kalau boleh dibilang ini kombinasi jadinya Bu ya. Seperti apa ini? Sesuatu yang buat saya perjuangan juga itu. Karena orang teknik dengan orang psikologi itu agak ini ya, beda cara logikanya mungkin, atau gimana kalau Ibu boleh cerita? Cara menyampaikan materi atau dalam penjelasan tuh berbeda. Kalau orang eksak tuh lebih cenderung point to point. Ya. Jadi ini poin A, B, C cukup. Tetapi waktu saya ngambil tesis di psikologi juga, sampaikan diingatkan oleh dosen pembimbing dan penguji. Ibu tolong, Ibu sekarang ada di posisi sebagai ilmuwan psikologi. Ya. Jadi tekniknya ditinggalin dulu dikit kayak. Jadi harus semua dalam narasi dijabarin. Itu yang buat saya cukup berjuang karena harus ngomong apa lagi ya gitu. Harus membahas apa lagi karena kan semua harus dijelasin itu. Sementara kalau di teknik itu biasanya pokoknya ini 1 ini 2 ini cukup dan ngerti gitu. Pakai rumus langsung di ini. Ya. Nah, Ibu sendiri sebenarnya lebih enjoy yang mana kalau boleh tanya? Lebih yang narasi begitu atau lebih emang pakai poin-poin langsung gitu? Kalau selama ini setelah menjalani keduanya gitu. Saya kayaknya lebih nyerap yang poin ke poin. Ya. Masih anak eksakta berarti Bu. masih lebih ke sana gitu ya, walaupun sekarang sudah berusaha. Ya. Karena kadang-kadang kan kalau kita nulis juga itu harus menarasikan dengan baik gitu. Nah, ini sebenarnya agak menarik Bu, karena minat terhadap eksakta sebenarnya di Indonesia sebenarnya kalau boleh dibilang selalu kurang ya. Jadi maksudnya orang jarang ya waktu kuliah, waktu sekolah mungkin sangat ditekankan belajar matematika, belajar IPA, belajar ini supaya itu. Tapi kan belakangan kalau Ibu lihat perkembangan di Indonesia seperti apa sih Bu? Kalau secara umum lihat di bidang eksakta terutama kalau ini. Kalau saya lihat makin ke sini itu jadi siswa ya yang dari SMP, SMA itu kecenderungannya mereka senang yang cepat selesai. Ya. Jadi untuk ke teknik itu makin berkurang gitu ya. Ya sebenarnya itu sangat disayangkan karena kita kan negara yang sedang berkembang, tentunya industri kita butuh demikian. Orang-orang teknik gitu. Tapi kalau semua harus main pintas, rasanya nanti siapa yang mau bangun gitu ya, bukan gitu. Jadi tenaga ahli kita juga makin berkurang ya kalau untuk itu. Nah, itu.
Tapi ini satu hal yang sebenarnya penting juga di ini ya buat rekan-rekan yang mau jadi pilihan studinya juga nanti Bu. Karena kan ini mungkin akan ditonton juga oleh rekan-rekan yang mungkin mau memilih bidang studinya gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut Ibu sendiri bidang teknik ya, walaupun tidak sains yang murni seperti matematika atau fisika gitu ya, tapi kalau dalam konteksnya sebagai terapan memang sangat dibutuhkan ya kalau Ibu melihat kalau seperti itu. Iya. Karena sebenarnya memang kan yang diajarkan kayak matematika apa segala macam rumus-rumus itu kan sebagai dasar. Iya, betul. Ya. Supaya kita bisa tahu dan logika kita itu nyampe gitu. Karena kalau misalnya kita langsung pakai, orang berjalan pun harus pakai langkah kan. Betul. Ini nggak mungkin kita langsung tiba di tempat tanpa harus melangkah, tanpa ada tujuan gitu kan, ada proses. Sebenarnya matematika kayak fisika dan sebagainya itu adalah sebenarnya proses bagaimana mencapai ini gitu. Jadi kalau kita pakai rumus ini atau kita mau pakai satu penyelesaian ini, dasarnya dari mana? Dasarnya ya langkah-langkah yang kita tadi ya, step by stepnya ke sana. Dan cara berpikir kayak gitu mungkin kesannya terlalu ini ya Bu ya. Maksudnya kalau buat anak-anak zaman sekarang kayaknya mikirnya rumit amat gitu. Ya. Tapi ya sebenarnya itu bagus juga untuk melatih banyak hal ya. Jadi melatih cara kita berpikir, cara kita menyusun rencana gitu ya. Itu juga itu sisi yang baik karena mungkin teman-teman di teknik perlu menerapkan itu ya dalam kuliah dan dalam hariannya gitu. Ya, logika dan step by step itu harus masuk logika lah, kurang lebih kayak gitu. Saya mengerjakan ini. Dasarnya dari mana gitu loh. Ada kayak flowchart-nya gitu ya Bu ya. Ya, ada prosesnya itu bagaimana gitu. Supaya hasilnya ke sana kita mulai dari mana nih. Nah, apa hasil yang mungkin, apa yang tidak gitu. Cara berpikir seperti itu mungkin bukan hanya dalam konteks kerjaan tapi juga dalam konteks banyak hal ya, organisasi. Dalam kehidupan kita juga sebenarnya seperti itu. Jadi lebih rapi dan lebih sistematis cara berpikirnya untuk lihat itu. Ya, istilahnya kalau kita mau melakukan satu perjalanan, kan banyak jalan. Ya, alternatif yang bisa ini. Yang jadi pertimbangan kita apa? Pertama, apakah jauh tapi lancar, atau dekat pendek tapi kena macet. Nah, itu kan salah satu pilihan. Mau yang mana? Mau yang pakai transportasi yang mana juga? Gitu kan? Mau yang mahal atau mau yang murah? Gitu. Dan itu sebenarnya cara berpikir yang diajarkan ya dalam dunia teknik terutama ya. Terutama kan akhirnya kita berpikir tentang risikonya, biayanya, terus peralatan yang dibutuhkan apa. Seperti itu ya. Itu memang menarik sih Bu, karena memang jarang orang yang menjelimet kayak gitu kadang-kadang. Tapi memang harus ada yang mengerjakan ya, supaya memang kita juga menguasai teknologinya kita juga bisa pakai itu juga buat ya, terutama kalau negara kita masih berkembang ya, belum jadi negara yang benar-benar mapan dalam dunia industri yang maju teknologinya seperti itu. Nah, ini juga mungkin jadi inspirasi buat kawan-kawan sekalian kalau mau ngambil mata kuliah yang sifatnya teknik ya, salah satunya teknik elektro gitu kan. Nanti pertanyaannya itu juga Bu, kadang-kadang alumninya kira-kira ngapain sih Bu kalau teknik elektro itu? Apalagi yang arus remah itu ngapain sih Bu kalau biasanya? Kalau yang sementara ini yang kami Elektro Maranatha ini kan kita bisa jadi sebagai konsultan ataupun wirausaha juga bisa. Bagaimana kita menjadi desainer artinya berbeda dengan desainer pakaian, tetapi kita bisa menjadi desainer satu program dan sebagainya. Ya, selain itu juga bagaimana pada saat kita di industri itu membuat satu perencanaan juga. Oke. Gitu loh. Jadi dipakainya di sana Bu ya kalau untuk ininya di secara umum di dunia industri sebagai konsultan, pengelola ataupun desain untuk program-program yang bisa ini. Karena apalagi zaman sekarang kayaknya memang tantangannya makin banyak ya Bu ya, karena ya era dunia sudah sangat berkembang sekali gitu ya. Itu kalau boleh dibilang yang hardnya sepertinya di bagian sananya gitu kan, dan di bagian front end usernya kan orang-orang yang lebih ini lagi ya, orang-orang pemrograman dan yang di sana. Nah, kalau Ibu boleh sharing nih selama bertahun-tahun ngajar nih, pengalaman menariknya apa aja nih Bu? Kalau asiknya, kalau yang asiknya atau yang gak asiknya juga boleh Bu. Yang gak asiknya ya kalau kayak sekarang udah diuber-uber deadline. Harus penelitian, harus harus seperti itu. Jurnalnya harus jurnalnya untuknya. Nah, itu yang kadang-kadang buat stres ya. Diuber-uber deadline dan harus memenuhi ini semua.
Ya enjoy-nya ya tadi satu yang menjadi penghibur itu istilahnya bisa bergaul terus dengan anak muda gitu. Nah ibu kan ngalamin ya, maksudnya pasti jadi dosen pembimbing juga ya untuk mahasiswa gitu kan. Terus ngelihat bagaimana mereka berkembang dari semester 1 lulus dan akhirnya mungkin sekarang udah pada kerja di bidang masing-masing gitu. Pernah ada rasa enak sendiri gak sih Bu ngelihat bahwa apa yang mahasiswa yang kita bina lah katakan gitu akhirnya jadi sukses atau jadi apa, yang pasti banyak cerita selama puluhan tahun. Kalau Ibu gimana? Ya yang pasti gini ya, yang sukses itu relatif ya, kata suksesnya itu. Tetapi pada saat mereka itu sudah istilahnya mapan lah ya, mereka punya pekerjaan, punya penghasilan atau keluarga sendiri, dan pada saat mereka sudah lama tidak ketemu, ketemu lagi akhirnya. Satu saat mereka masih mengenali itu rasanya apa ya, yang nggak bisa dibayar gitu ya. Artinya saya tuh dikenal gitu ya. Mereka tuh masih mengenal. Peran Ibu waktu mengajar diakui lah paling sama mereka. Minimal mereka mengenal saya sebagai dosen. Dosennya mereka, walaupun kadang-kadang mohon maaf aja berubahnya bentuk tubuh kadang-kadang saya nggak kenalin gitu ya. Ya karena udah berkeluarga udah ini. Kalau nama otomatis saya bilang sorry nih. Kalau nama pasti saya sering kali lupa. Kalau Anda tidak bermasalah di kelas, saya lupa namanya. Tetapi kalau bermasalah biasanya saya ingat gitu. Ya, Ibu dikenal killer nggak sih sebenarnya selama mahasiswa? Mahasiswa yang lain boleh komen nanti Ibu ini killer gak? Kalau Ibu sendiri dikenalnya sebagai ini gimana? Awal-awal ya. Oh iya. Awal-awal saya mulai menjadi dosen seperti itu. Karena mungkin saya terpola semua tuh harus teratur ya, harus teratur, disiplin dan tapi setelah berjalannya waktu ya sayanya juga semakin dewasa ya. Semakin bijak. Saya mencoba walaupun disiplin itu tetap gitu, tetapi hanya cara mengingatkannya, mendisiplinkannya itu. Oh ya, jadi bisa lebih menegurnya lebih ini lebih gitu. Dan ya mungkin juga ngalamin juga Bu ya, maksudnya pasti tiap kelas kadang-kadang ada aja yang bermasalah Bu ya. Ada aja. Gitu. Ada yang buat kadang-kadang bisa terjadi, aduh hari ini saya harus masuk ke kelas ini, padahal di kelas ini tuh ada mahasiswa yang kadang-kadang menjengkelkan. Kalau boleh sharing cerita yang paling unik kayak gimana Bu? Pernah bermasalah apa sih kalau di kampus di kelas dulu? Ya apa ya? Yang sering kali ya yang kalau terlambat saya nggak kasih masuk kelas, atau beberapa tahun yang lalu kita masih kuliah di gedung sini. Saya pernah menyuruh mahasiswa membuka sandal, taruh sandalnya di depan kelas. Saya bilang, kita kan sudah tahu aturannya, gitu kan. Sekolah kuliah itu harus bersepatu. Sekarang Anda memakai sandal. Saya bilang, saya nggak mau ngajar sandal. Jadi silakan sandalnya taruh di luar kelas. Coba juga Ibu ini ya. Terus jadinya gimana Bu? Terus ya kebetulan di satu hari itu ada beberapa yang menggunakan sandal. Jadi sempat beberapa dosen yang lain ngelihat ada sandal. Ini lagi kuliah atau lagi apa katanya. Lagi. Ya itulah satu cerita sebenarnya. Ya. Mahasiswanya komentarnya gimana waktu itu Bu? Harus nurut ya. Ya mau nggak mau karena kan sudah tahu aturannya. Iya, gitu betul. Tetapi saya juga satu yang menyenangkan sebagai dosen ya. Seperti beberapa waktu yang lalu saya nggak menyangka. Jadi sebenarnya anak ini atau mahasiswa ini cukup cerewet gitu ya. Dalam hati kadang-kadang saya merasa terganggu dengan dia. Tetapi pada saat dia lulus, pada saat dia mau keluar gitu ya, dia sengaja mencari saya. Saya sebagai dosen walinya, dia pamit.
dia pamit, Bu, terima kasih. Terus dia cerita sekarang saya sudah kerja di mana. Wow. Waduh, itu yang namanya apa ya? Kayak di siram itu rasanya langsung nyes. Itu nggak terbayar sih Bu ya, kalau kayak gitu nggak terbayar. Ya. Jadi itu satu rasanya satu apa ya? Boleh dibilang ya nggak bisa itu. Tapi saya merasa ya. Jadi payah selama ini nggak nyangka gitu ya. Ada yang seperti itu, ada yang menghargai dan mengapresiasi cerita seperti itu. Dan memang ya kalau boleh dibilang sebenarnya banyak hal-hal yang nggak bisa diukur dengan materi ya kalau gitu Bu ya. Jadi bagaimana ngeliat seorang berkembang, bagaimana ngeliat orang yang awalnya mungkin bermasalah tapi akhirnya bisa, itu sesuatu yang memang ya boleh lah, itu keistimewaannya para dosen kayaknya. Jadi memang itu sudah bagian daripada upah yang bukan materi ya buat para dosen yang seperti itu. Nah Ibu sendiri selama ini tetap enjoy mengajar Bu ya berarti, atau ada aja Bu yang kadang-kadang bikin sempet nggak sih berpikir bahwa akan beralih profesi atau berganti atau gimana? Di awal-awal iya. Tapi sudah berjalannya itu ya. Udah mantap ya, sudah saya mantap. Merasa ini cukup menyenangkan gitu ya. Jadi dimana serasa dibutuhin gitu. Serasa dibutuhin dan ini gitu. Iya, itu memang sesuatu yang akan selalu dialamin ya setiap ini dan ngajar terus. Kalau ngajar berapa kelas biasanya Bu sekarang? Sekarang saya hanya kalau di elektro hanya tinggal 1 kelas, 1-2 kelas. Dulu paling banyak pernah ngajar sampai? Yang di elektro pernah 3 atau 4 kelas. Wow, menarik sih Ibu ya, sudah berpengalaman lama untuk ini. Nah kalau Ibu boleh sharing sedikit lah ya. Kalau teman-teman kan rata-rata nanti lulus gitu ya, kuliah lulus, terus ada juga nih yang pengen jadi dosen gitu, ada juga yang pengen jadi pengajar gitu kan. Tadi Ibu udah cerita lah sisi enak dan gak enaknya gitu ya. Nah kalau boleh ngasih tips buat rekan-rekan yang mau jadi pendidik, itu kira-kira Ibu apa sih yang paling perlu ditekankan kalau buat rekan-rekan? Kalau yang mau jadi dosen, tentunya kita harus melihat persyaratan untuk menjadi dosen ya. Dimana tuntutannya itu bukan hanya dari universitas, tetapi secara ketentuan dari dikti dan sebagainya itu kan minimal harus terutama di jenjang pendidikan gitu ya. Nah itu berarti kalau emang mau jadi dosen memenuhi syarat minimal yang tadi gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya yang bersangkutan itu senang dengan riset segala macam, itu sangat membantu. Ya betul. Gitu. Karena kan seseorang itu berbeda, ada yang mungkin lebih suka dengan entertain sebagainya gitu ya. Berarti untuk jadi dosen ya bisa-bisa aja. Siapa tahu dia dengan gaya entertainnya itu bisa menginspirasi mahasiswa. Ya, gitu kan. Tapi memang harus punya minat riset yang tinggi ya untuk ini, karena kan harus selalu belajar, terus harus selalu itu yang jadi tantangan, aware sama perkembangan keilmuan yang terbaru gitu ya. Itu memang yang jadi tantangan. Dasar yang boleh dikatakan utama ya untuk jadi dosen itu harus siap untuk itu. Iya, itu ya Ibu sudah mengalami sendiri gitu. Tapi kalau masalah kemampuan ngajarnya sendiri Bu, itu terasah atau memang ada hal khusus yang perlu dipersiapin? Ya kesiapan mengajar ya tentunya di awal itu pasti masih gugup nih gitu ya, masih bingung. Tapi dengan berjalannya waktu ya kalau mau berubah itu masih bisa. Jadi awal itu kan namanya langkah awal itu pasti adalah salah-salah dikit ya Bu ya. Tapi setelahnya itu pasti akan, kalau mau belajar kita melihat gitu loh. Dan Ibu sendiri waktu ngevaluasi diri tuh biasanya feedbacknya dapatnya gimana Bu? Ada nanya ke mahasiswa juga atau ada seperti apa kalau biasanya? Sebenarnya kami tuh dosen dapat penilaiannya. Ada penilaian. Tetapi ya kadang-kadang penilaian itu terlepas ya dari apakah ada masalah di dalam kelas atau tidak gitu ya. Tetapi yang menjadi penilaian saya pertama saya melihat di kelas seperti apa gitu ya. Kemudian bagaimana mahasiswa itu di luar
berinteraksi dengan saya gitu. Kalau misalnya semua berusaha untuk menghindar, berarti saya ada yang salah nih di saya gitu. Iya. Tapi selama ini kayaknya enggak Bu ya, banyak yang ini. Ya ini Bu sesuatu yang sangat menarik karena pengalaman sebagai seorang alumni dan juga sebagai seorang dosen gitu ya. Jadi ada cerita yang bisa kita bagiin bersama. Ada banyak hal yang mungkin jadi inspirasi buat rekan-rekan sekalian yang mau jadi mahasiswa, terutama jurusan-jurusan teknik ya yang sekarang kita butuhkan sekali buat masa depan bangsa kita juga. Juga buat orang-orang yang nanti mungkin udah mau lulus dan mau jadi dosen. Nah nanti bisa dapat inspirasi banyak dari cerita Bu Audi tadi ya. Terima kasih sudah berbagi di ruang Ice Podcast kali ini Bu. Kita harapin nanti ada cerita-cerita berikutnya yang mungkin menarik. Nah kalau boleh disimpulkan nih Bu, Ibu melihat kehidupan selama ngajar ini, kalau boleh disimpulkan dalam beberapa kata, apa yang membuat Ibu enjoy dan tetap merasa ini callingnya Ibu kalau untuk itu? Yes, yang pertama sekali ya, saya mempunyai kesempatan untuk berbagi gitu ya, walaupun yang saya bagikan mungkin nggak seberapa gitu ya, tapi saya mempunyai kesempatan untuk berbagi. Itu aja sih. Oke. Makasih juga udah berbagi di Ice Podcast kali ini Bu. Gitu ya. Kapan-kapan kita undang lagi nanti Bu Audi untuk obrolan berikutnya. Buat rekan-rekan yang mau ada pertanyaan atau komentar, silakan share nanti di kolom komentar ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini dan juga selalu ikuti bahasan di Ice Podcast berikutnya ya. Salam Ice, integrity, care, and excellence.